Jilbab tapi merokok, perempuan pakai jilbab merokok di depan umum, itu kan bagi kita umat Islam itu hal artinya kau merokok janganlah kau menghina pakai jilbabmu itu. Apa Jelita? Kalau seseorang itu yang memilih untuk menutup aurat, itu udah bisa dikatain hijrah belum Pak Ustadz? Tapi Ya. di kesehariannya itu masih sering ngelakuin dosa, itu gimana Pak Ustadz? Subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu lagi penyakitnya, kamu lagi penyakitnya. Ditinggal sama Ya. Ustadz 2 minggu langsung balik lagi Pak Ustadz. Kayaknya program ini harus ada terus ya. Biar EPL-nya nggak balik lagi gitu. Oke, Jelita, ketika seseorang melakukan arah yang lebih baik, itu sudah masuk hijrah. Sebelumnya dia tidak pakai jilbab, Iya. sekarang dia sudah pakai jilbab, ya dia sudah taubat dari hal menutup aurat. Ya, adapun kalau dia melakukan dosa yang lain, Allah sampaikan wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Dosanya pakai jilbabnya tetap dianggap pahala. Yang banyak keliru ngomong seperti ini, Bel. Kayak gimana tuh Pak Ustadz? Kenapa belum pakai jilbab? Saya masih suka ke tempat-tempat dugem. Astagfirullah. Jadi dia 2-0 ya. Dosanya menang berdiri. Iya Pak Ustadz. Ya, sudah tidak pakai jilbab suatu dosa, kedugamnya juga dosa. Nah, kalau dia sudah pakai jilbab, ya minimal sudah tertutupi satu kewajibannya. Iya, Pak Ustadz. Nah, cuma idealnya memang ini kritik buat kita semua muslimah untuk menjaga nama baik jilbab. Sebab di tempat-tempat umum saya masih banyak melihat jilbab Ramadan tidak puasa. Tapi Ya, mungkin karena dia haid. Tapi yang miris lagi jilbab tapi merokok, perempuan pakai jilbab merokok di depan umum, itu kan bagi kita umat Islam itu hal artinya kau merokok janganlah kau menghina pakai jilbabmu itu. Dia bikin ya. bulat-bulat lagi Ustadz. Ya, benar. Ya, betul ya. kanan-kanan juga. Ini kanan-kanan juga. Ya. Oh gitu ya Pak Ustadz. Ya. Tapi memang banyak begitu ya Pak Ya, Ustadz? banyak kita lihat ya. Artinya Iya, Pak Ustadz. dia sudah tidak menjaga nama baik jilbab itu. Idealnya jilbab itu simbol muslimah yang baik, muslimah yang terhormat ya. Lalu dia katakan ya merokok itu bagi perempuan ya biasa. Tapi bagi kita orang apalagi budaya. muslimah itu sudah tidak bagus ya. Jadi di tempat-tempat umum ya, apalagi dugem sampai pakai jilbab, merokok dan minum alkohol, itu merusak nama baik muslimah. Ya. Begitu. Understand? Jelly, you understand? Yes. Nah, gimana Pak Ustadz kita bisa terhindar dari sifat STMJ? STMJ itu sholat terus, maksiat jalan. Jadi tetap seperti tadi, dosa dan maksiat Allah tetap pisahkan. Itulah sehingga ada namanya timbangan. Di hari akhirat kelak namanya hari perhitungan atau pertimbangan, ditimbang amal-amalnya. Nah, kalau dia sholat tetapi dia ada maksiat juga, itu sholatnya beda, maksiatnya juga beda. Tapi idealnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Idealnya sholat itu menghindari orang-orang maksiat. Nah, kalau ada orang sholat tapi tetap maksiat, itu berarti sholatnya yang belum beres. Tata caranya belum bagus. Mungkin dari cara wudhunya masih keliru. Rukun-rukunnya tidak diperhatikan dengan baik, terutama tumakninanya. Sehingga orang-orang seperti ini nanti masuk dalam kategori fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholat tapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang bagaimana cara menghindarinya? Seperti itu. Ketika sholat dengan baik,
Pertama, jangan bergaul lagi dengan teman-teman yang membuatmu maksiat. Aku tidak mau lagi berteman denganmu. Aku tidak mau lagi berteman sama aku. Ya. Yang kedua, setelah teman, tempat bergaul. Oh gitu. Jangan lagi mengunjungi tempat-tempat bergaul yang bisa membuat kita maksiat. Kenapa agama kita melarang kita ke tempat-tempat maksiat? Sebab kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Nauzubillah min zalik. Gimana kalau tempat maksiat tiba-tiba ajal menjemput? Nauzubillah. Ya, itulah makna ayat setiap Jumat kita selalu dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu tiap Jumat ayat dibacakan. Dari ratusan ayat dalam Quran, kenapa hanya ayat ini yang Nabi pilih untuk menjadi syarat khutbah? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti banyak orang Islam mengakunya Islam tapi matinya kafir. Ya, itu tempat-tempat yang bisa membuat kita mati dalam kekafiran itu. Laranganlah untuk mengunjungi tempat-tempat yang haram. Begitu, Bel. Apalagi kalau kita sudah punya anak, sudah punya istri, ya. Gimana perasaan anak kita yang masih masa pertumbuhan, masa mencari jati diri, tiba-tiba ketahuan bapaknya suka pergi dugem. Tapi saya akan hijrah Pak Ustadz hari ini. Ya, hijrah. Serius tuh akan hijrah? Aku tanya lagi deh sama Pak Ustadz. Ya. Jika kita memutuskan untuk hijrah nih Pak Ustadz ya. Jika kita memutuskan Pelan-pelan, santai. Jika kita memutuskan untuk hijrah. Nah, dari mana kita memulainya? Hal apa yang harus lebih dulu dilakukan Pak Ustadz? Pak Ustadz, sorry Pak Ustadz. Ini cerita real ya, faktanya adalah dia nggak lulus SD, Pak Ustadz. Baru 3 tahun ini bisa baca. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Itu pun diajarin dia Pak Ustadz. Ini A tapi tegas. A. Bisa, alhamdulillah. Bisa, akhirnya bisa. Nah, itu pertanyaan Pak gimana, Pak Ustadz. Ustadz? Hal apa yang harus lebih dulu memulai dilakukan? pertama Hijrah. mengakui kesalahan-kesalahan. Saya mengaku udah berhenti Pak Ustadz. Ya, kemudian menyesalinya. Saya menyesal. Kemudian yang ketiga tidak mengulangnya. Lalu berikutnya mengganti dengan hal-hal baik. Ya, memulainya itu menyadarinya dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Nah, di bulan Ramadan tempat istighfar paling baik itu menjelang buka seperti sekarang ini. Ya, maka dulu itu kan menjelang Ramadan kita selalu dengar itu Nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang intinya Allah ampuni kami, maafkan atas dosa dan kesalahan dan hindari kami dari api neraka. Nah, kenapa menjelang buka? Karena hadis Nabi jelaskan doanya orang-orang yang menjelang buka itu makbul. Ya, makbul doanya artinya cepat sampai. Nah, dengan catatan Bel, kalau mau istighfar menjelang buka jangan di depan makanan. Kenapa? Karena mulut istighfar, dalam hati mana dulu nih yang saya makan. Ya. Kadang lu jam 1 siang baru lihat makanan lu. Iya. Enak nih. Saya mau permisi, saya mau keluar dulu Pak Ustadz. Ada sesuatu yang saya pengen. Ya apa? Saya pengen hijrah. Ya, jangan Serius? lupa hijrah itu harus betul-betul itikadnya kuat. Karena begitu selesai sini bahas hijrah keluar, itu setan sudah tunggu nebel tuh. Hati-hati, Bel. Astagfirullahaladzim. Dibisikin, sebentar lagi hijrahnya, umur masih panjang. Kali ini tidak akan Ya. Ustadz. Saya benar-benar akan Lu niat beneran hijrah. akan hijrah? Hijrah gua. Janji lu? Janji gua. Tangkap Bel.